Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan November 2021. Advice untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Hujan udah berhenti di sini. Tempat kalian masih musim hujan juga nggak? Di sini hampir tiap malam hujan. Kalau hujan suka berisik lagi recording video gini. Cuman kalau nggak direkam-rekam nggak kelar-kelar nanti Novembernya. Compassion. Jadilah baik kepada semua orang, berhati lembut, saling memaafkan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepadamu. Kita dituntut untuk lebih banyak mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi berkat-berkat yang menurut kita sepele, mungkin yang jarang kita syukuri, itu lebih banyak kita kenali. Kemudian kita juga reflect ya. Reflect itu kayak meniru ke orang lain. Kalau misalnya kita merasa Tuhan mendengar doa-doa kita, Maha Pemurah. Jadi ketika ada orang yang meminta pertolongan kita, kita juga sebaiknya bisa menjadi pemurah dan sedapat mungkin mengabulkan apa yang mereka minta ya. Mungkin kita bisa untuk membantu mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita reflect ya, artinya kita forward ya. Oke lah, kita forward aja ke orang-orang lain ya. Jadi kayak orang lain juga bisa merasakan hal sama seperti apa yang kita rasakan. Orang lain juga bisa mensyukuri hal yang sama seperti apa yang kita syukuri setiap hari. Oke. Aquarius, are you ready for your reading November 2021? Kita akan ambil 3 kartu aja Aquarius. Kartu pertama adalah kartu recent past ya, kejadian yang baru-baru ini terjadi di masa lalu. Kartu kedua adalah current situation, artinya energi yang ada ketika kalian sedang melihat video ini. Dan yang ketiga adalah possible future outcomes, kemungkinan di masa depan yang akan terjadi. Kemungkinan ya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nobody knows. Oke, ready? Sekali lagi katanya. Kita bagi 3 Aquarius. 1, 2, 3. Kita lihat bawahnya. Oke, King of Pentacles yang sedang merenungi nasib. Ya, kita ambil 3 kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Overall energy adalah the Four of Pentacles. Ini cerita tentang security, keamanan di hari tua. Oke. Bisa juga zona nyaman ya, artinya ada seseorang yang sudah lama bercokol di dalam situasi yang nyaman ya. Jadi dia udah malas bergerak, malas pindah. Ini kayak mager gitu ya, kayak rebahan aja. Di sini udah enak nih posisinya gitu ya. Ini bisa situasi apa saja, bisa jadi di kantor gitu, walaupun sebenarnya ini udah gak ada masa depannya nih pekerjaan gitu ya. Belum lagi tiap hari diomelin bos, belum lagi ada jaminan 3 bulan ke depan masih bekerja gitu. Tapi ini rasanya kayaknya posisinya udah enak aja gitu ya. Itu yang aku rasakan di Four of Pentacles di sini ya. Sebagian orang memang, sebagian tarot reader menginterpretasikan Four of Pentacles itu greedy, serakah, rakus, tamak. Tapi memang aku sedapat mungkin menghindarkan semua yang negatif-negatif dari readingan aku. Kalian mendengar itu Dora, itu adalah suara anjing. Mereka sedang mengkonfirmasi readingan ini ya. Jadi aku nggak akan ngambil istilah greedy, rakus, tamak itu, tapi aku lebih ngerasa ini situasi di mana seseorang sudah terlalu nyaman dengan posisinya yang sekarang. Jadi udah males kemana-mana ya, udah males bergerak. Oke. Itu di overall energy dari the bottom of the deck yang tidak terlihat tapi ada ya. Kamu tidak sadari tapi itu ada. Mungkin kamu nggak sadar kalau selama ini kamu sudah terlalu nyaman di posisimu yang sekarang, walaupun itu tidak menjanjikan apapun padamu di kemudian hari atau di masa depan ya.
Oke, di recent past atau di situasi yang baru-baru ini terjadi ada Two of Pentacles. Ini seperti sedang juggling kayak orang sirkus. Kalau kalian pernah nonton sirkus mungkin di masa kecil, ada orang yang main bola blok 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 gitu ya. Ini orangnya lagi menimbang-nimbang, lagi memilih-milih, menentukan antara dua pilihan. Ya, karena situasinya ada dua pentacles ya. Jadi dia mau milih ini atau milih itu ya. Ini atau itu ya. Ini atau itu ya. Tapi kalau yang namanya juggling ini keputusan harus segera diambil karena ini posisi genting ya. Ini posisi emergency kalau di UGD. Kalau di rumah sakit ini di UGD. Ini harus cepat diambil keputusan, kalau enggak ntar pasiennya mati, kurang lebih seperti itu. Karena juggling itu peluang untuk pentacles itu jatuh ada dan itu besar ya. Kecuali tadi kayak lagi megang kartu tenang begini. Oke, megang dua. Ini kan artinya resiko sangat minim ya. Ini kartu selama masih kita pegang dengan erat ya pasti aman gitu. Tapi ini kan juggling, lempar sana lempar sini. Kapan slip aja itu ada salah satu pilihan yang akan withdrawn, akan jatuh, dan itu mungkin pilihan yang bagus ya, kita nggak tahu. Jadi memang ini keputusan yang harus segera dibuat, tapi masih memilih-milih, menimbang-nimbang. Oke. Di situasi saat ini ketika kalian sedang menonton video ini ada Seven of Cups, terlalu banyak pilihan. Kalau yang tadi di masa lalu ada dua pilihan, hanya ada dua koinnya, ada dua pentaclesnya. Ini terlalu banyak pilihan, ada 7 cups yang tersedia ya, tapi malah dia ngelihat peti yang warnanya emas. Kalian lihat kan peti warna emas ini. Jadi ada 7 cups yang disediakan di situ, dia malah milihnya yang lain gitu. Saking banyaknya pilihan ya, too many option. Kalau terlalu banyak pilihan itu bisa jadi suatu bencana, bisa jadi juga kayak apa, dapat harta karun ya. Iya, kadang kita banyak pilihan, kita bebas mau tentukan mau yang mana, tapi sering juga banyak pilihan itu malah membuat pikiran mumet. Oke, di future possible outcome atau kemungkinan yang akan terjadi di masa depan itu ada Eight of Pentacles. Ini orang yang sedang mengagumi hasil kerjanya. Jadi ada situasi di mana seseorang berhasil mengerjakan sesuatu, mungkin project ya, mungkin keputusan tentang hidup yang baru-baru ini dibuat, dan kemudian dia mengaguminya, dia senang dengan apa yang dia kerjakan. Jadi Eight of Pentacles itu kayak orang yang lagi melihat-lihat koleksi jamnya ya, dan jam tangan itu memang dia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Orang-orang mungkin ciwi-ciwi lagi ngelihat koleksi baju-bajunya dan dia bekerja keras untuk membeli baju sebanyak itu ya, ataupun koleksi perhiasannya atau koleksi-koleksi mantannya. Saking terlalu banyaknya mantan gitu, lagi diperhatiin sambil dikagumi. Ini mantan gua dulu 3 tahun yang lalu, ini mantan enggak ya. Yang jelas dia ini mengagumi, ada crafting di Eight of Pentacles. Jadi sebelum Eight of Pentacles itu ada Seven of Pentacles. Itu orang yang bekerja keras ya, sedang berusaha. Dan Eight of Pentacles itu yang sedang menikmati hasil kerja kerasnya. Oke. Itu dia. Aduh, apa ini? Kita akan klarifikasi ini cerita punya siapa. Kalian ambil apa yang resonate ya, yang tidak ya dihempaskan aja, karena ini adalah general reading, ini tidak akan resonate kepada semua Aquarius di luar sana. Oke. Let me clarify the Two of Pentacles, the juggling lady. Apa yang dia pikirkan sampai-sampai dia juggling, apa tangannya nggak pegal gitu. Oke. Satu kali lagi katanya. Potong 2 katanya. Oke, kita mulai ya. 3 kartu untuk klarifikasi The Two of Pentacles di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi belum lama. Oke, jadi The Two of Pentacles atau juggling tadi ya, sedang menimbang-nimbang perkara itu, diklarifikasi oleh The Six of Swords, kemudian ada Justice, dan kemudian ada Four of Wands ya. Oke, jadi aku ngelihat baru-baru ini di masa lalu ya, suatu kebenaran terungkap yang mengharuskan seseorang atau beberapa Aquarius di luar sana untuk segera membuat keputusan ya. Jadi ada Justice di sini, aku ngelihatnya seperti informasi yang tiba-tiba terbuka ujuk-ujuk gitu ya. Kayak kebenaran itu suatu saat kan pasti akan terbuka ya. Tinggal nunggu waktunya aja naik ke permukaan. Nah, ini kebenarannya sudah naik ke permukaan, oke? Dan ini adalah divine intervention karena major arcana. Jadi setelah informasi itu terkuak, ada orang yang juggling, memutuskan untuk pergi atau tetap tinggal di situ. Jadi ada Six of Swords.
Artinya dia berangkat dengan perasaan menang, dan kemudian ada Four of Wands, tetap tinggal di situ tapi dengan perasaan menang juga. Menarik kan? Jadi setelah ada informasi yang terbuka, kemudian ada beberapa Aquarius di luar sana yang harus memilih, ya, apakah akan pergi atau tetap tinggal di situ. Ya, jika pergi ada sesuatu yang baru di sana yang tidak tahu apa, yang masih belum jelas, tapi itu exciting, itu menarik sekali, oke? Dan jika tetap tinggal di tempat yang sama, ada Four of Wands di sini, ada perayaan. Aku ngelihat pernikahan. Jadi kalau yang nggak pergi ya nikah. Itu pilihannya juggling ya, dan juggling ini tidak bisa ditunda terlalu lama ya. Mikir-mikir ini udah nggak boleh lama-lama lagi. Nanti kalau dia jatuh akan ada penyesalan ya, jadi harus segera diambil keputusan. Siapapun itu di sana, Aquarius, jika ini adalah ceritamu ya, kamu dengar baik-baik cerita selanjutnya ya, berarti ini readingan untuk kamu. Oke, kita akan masuk ke current situation atau energi yang ada ketika kalian sedang melihat video ini sekarang. Ada Seven of Cups di sini, too many option, terlalu banyak pilihan. Seven of Cups ini bisa kayak nggak serius juga ya, maksudnya ada energi bermain-main gitu. Ya namanya banyak pilihan gitu, kita jadi kurang menghargai ya. Kalau seandainya kita hanya punya satu pilihan, iya kita pasti akan sangat menghargai. Atau malah dua pilihan tapi kayak makan buah si malakama, dipilih satu, yang satunya itu menyakitkan, dipilih yang satu, yang satunya yang sebelahnya lagi menyakitkan, itu lebih parah lagi. Tapi kalau Seven of Cups ini energinya banyak pilihan, tapi orang yang memilih itu justru nggak serius gitu, lebih banyak bermain-main, jadinya nggak menghargai ya. Kita akan lihat siapa punya cerita ini. Oke, jadi yang aku lihat di masa lalu ada orang yang sedang berusaha untuk membuat keputusan sebaik mungkin. Ini ternyata berhubungan dengan dua orang ya yang menjadi pilihannya. Ada Queen of Wands dan kemudian ada The Empress. Aku ngelihat kamu Aquarius adalah King of Wands di sini ya, seseorang yang sangat charming. Ini tidak baku pada jenis kelamin tertentu, no, ini adalah energi seseorang yang sangat charming, pusat perhatian ya. Kalau dia jalan itu orang-orang ngeliat, wow itu siapa gitu ya, karismatik, menarik sekali, gerak-geriknya menarik dan cerdas ya. Itu kalau energinya Wands ini. Jadi si King of Wands ini ada dalam banyak sekali option pilihan. Ini ada dua energi yang sangat dominan, yaitu Queen of Wands dan kemudian ada The Empress. Oke. Sebenarnya kalau ada King dan Queen yang muncul di dalam satu table, di atas satu meja gitu ya, di dalam satu spreadingan, kita akan langsung menganggapi bahwa ini adalah energi yang paling ekivalen ya. Tapi aku memang lihat ada kehadiran orang ketiga kesini, seorang mother figure ya, ibu, bisa jadi memang beneran seorang ibu dengan anaknya ya, artinya janda bawa anak mungkin ya, atau orang yang memang punya naluri atau punya sifat dasar itu memang keibuan ya. Sementara kan kalau Queen of Wands ini kan lebih ke arah selebriti ya, jadi lebih suka, masih lebih mengutamakan penampilan, masih lebih mengutamakan bagaimana pendapat orang tentang dia gitu ya. Tapi memang itu adalah seharusnya energi yang seimbang dengan si King of Wands ini ya, kamu ya Aquarius, atau vice versa, sebaliknya kamu tentukan sendiri bagaimana ceritanya. Tapi yang jelas ada seseorang yang memang matching untuk kamu di mata orang lain, ya, orang-orang di sekitarmu, bisa jadi keluarga, teman-teman, ataupun rekan kantor, ataupun sahabat-sahabatmu bilang iya kamu cocoknya mas sama dia gitu ya, sama si yang punya energi Queen of Wands ini. Ya kamu ganteng misalnya, terus dia cantik, atau kamu cantik dia ganteng gitu ya. Jadi memang orang-orang akan lebih mendukung kamu sama dia. Tapi kamu di antara dua pilihan, ada juggling tadi di sini. Oke, dengan seorang yang memang mother figure ya, bisa jadi sih aku punya feeling dia memang betul-betul seorang ibu ya, mother figure yang kamu suka juga sama dia. Mungkin dia sudah punya anak, pernah menikah mungkin, dan itu yang membuat kamu
Kalau aku lihat sih energimu player ya, karena ini adalah King of Wands. Lebih ke ya kenapa gua king gitu loh. Ya terserah dong, gua mau pakai waktu sebanyak mungkin yang gua mau untuk memilih-milih. Itu yang tadi aku bilang, energinya playing di sini, nggak serius dengan pilihannya ya. Sementara udah tahu di masa lalu itu juggling itu apa resikonya besar sekali. Jadi ketika kamu salah memindahkan koin itu, bisa jadi dia jatuh. Kalau udah jatuh ya udah nggak dapat lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi malah di energi saat ini kamu ya malah bermain-main, nggak serius. Tetap tadi karena dibilang gue raja dan gue punya 2 gebetan mungkin gitu ya, gue terserah dong mau milih siapa. Dan gue bisa pakai waktu sebanyak mungkin yang gue mau untuk menentukan ke siapa gue akan memilih ya gitu. Karena memang yang 2 ini memang terlihat menunggu, The Empress sama The Queen of Wands ini ya, menunggu kamu untuk membuat keputusan. Oke, tapi yang aku tangkap gitu tadi, kamu energinya playing, bermain-main, gak serius ya. Dan aku ngerasa memang ya biar gimana pun yang namanya orang dibuat menunggu gitu ya, gak ada kepastian yang jelas, ya pasti mau gak mau mereka pasti kesel juga sebenarnya kan. Kamu tuh maunya yang mana, mau ini atau mau yang itu, jangan maunya enggak gitu. Tapi kamu tetap aja di energi keras kepala. Jadi udah ada dikasih pilihan itu pilihan bagus, tapi malah ngelihatnya yang lain gitu. Aduh, pokoknya energinya player banget deh. Aquarius, kenapa kamu player sekali? Ayo kita lihat di possible future outcome. Di sini ada 8 of Pentacles, orang yang mengagumi pekerjaannya atau karyanya. Kenapa ada 8 of Pentacles di sini? 3 kartu saja please. Tapi aku heran deh kalau melihat orang sudah dibuat bukan di nomor satu kan ya, bukan diprioritaskan, tapi masih tetap aja menunggu ya. Si ini loh yang maksud aku, Queen of Wands sama The Empress ini. Padahal seharusnya mereka berdua tinggalin aja ya udah, ntar ngejomblo dia kan. Toh kalian after all adalah satu Queen satu Empress. Tapi kalau udah dibuat nggak serius gitu, kenapa sih masih mau menunggu? Apa sih yang kalian tunggu dari dia? Emang King of Wands cuma dia doang? Ada flipper ya? Oh nggak ada ya? Iya kan? Ngapain nunggu? Tapi ya itu ya, namanya proses hidup ya. Tingkat kematangan atau kedewasaan jiwa itu memang setiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari pengalaman hidup. Tapi apapun yang terjadi pada kita hari ini itu akan menjadi pelajaran untuk kita bisa lebih bijaksana lagi di masa depan ya. Tapi kalau aku bilang, jangan pernah menunggu seseorang yang membuat kamu menjadi nomor 2 ya, bukan prioritas. Walaupun seolah-olah dia sedang menentukan akan memilih kalian berdua atau enggak ya, memilih yang 2 ini. Walaupun si Aquarius ini akan seolah-olah terlihat sedang memilih gitu, tapi yang jelas peluang untuk menjadikan salah satu dari mereka adalah orang kedua itu 50-50 kan. Kalau dia pilih Queen of Wands, berarti si Empress ini bukan prioritas nomor 1. Kalau dia pilih si Empress, berarti Queen of Wands ini bukan prioritas nomor 1. Intinya yang 2 ini bukan prioritas sebenarnya. Nah kalau kamu bukan prioritas, jika kamu adalah cross watcher, ngapain kamu nunggu orang yang tidak memprioritaskan kamu? Ya nggak sih? Juggling, keputusan harus segera dibuat. Oke. Jadi the 8 of Pentacles itu diklarifikasi dengan the Death, kemudian ada Ace of Cups, dan kemudian ada 7 of Wands. Tadi ya Aquarius, kamu ataupun mungkin cross watcher ini, pasangan kamu, pada akhirnya akan tetap di posisi narsistiknya ya. Jadi dia sangat menikmati apa yang dia kerjakan itu. Aku lihat 8 of Pentacles ini seperti mengagumi apa yang telah dia lakukan. Oke. Dan itu yang akhirnya membuat ada transformasi di Ace of Cups. Artinya aku ngelihat ada cinta yang lama-lama akan pudar, subside kalau bahasa orang Sundanya itu, memudar lama-lama. Ace of Cups ya. Ini nggak ada hubungannya dengan Major Arcana, jadi bukan ada hubungannya dengan Divine Intervention. Ini keputusan murni manusia, punya keputusan manusia yang akan menentukan sendiri apakah akan tetap dengan cinta itu atau no, withdraw. Aku nggak mau yang kayak gitu ya, karena ini memang ada kartu the Death. Aku ngerasa ada sesuatu yang mati di sini ya. Ada satu orang yang akan men-shutdown perasaannya terhadap si King of Wands tadi ya. Itulah yang membuat terjadi konflik
di kemudian hari dalam waktu dekat ya. Yang aku lihat sih karena ini outputnya itu conflict once, yang aku lihat sih si ini yang bikin keputusan untuk withdraw, udah nggak mau lagi ya gitu. Kayaknya dia dapat pencerahan gitu ya, ngapain juga gue nungguin lu, ngapain juga gue ready aja untuk lu pilih gitu ya. Toh sebenarnya gue masih bisa milih orang lain, masih bisa milih pria lain mungkin, atau memilih wanita lain. Oke, kalau feeling aku sih seperti itu ya, si Queen of Wands yang shutdown, artinya mematikan perasaannya, stop. Aku nggak mau berada di posisi seperti ini lagi ya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik. Dan konflik, yang namanya konflik itu pasti akan berkaitan dengan si Empress ya. Aku ngelihat ada kemungkinan si King of Wands tadi tidak akan mendapatkan apapun. Dia tidak mendapatkan si The Empress, dan dia juga tidak mendapatkan si Queen of Wands. Dengan kata lain, ini Pentacles-nya sama-sama jatuh keduanya di tanah. Itu sih yang aku tangkap. Oke. Ini cerita siapa nggak tahu, gila. Tapi yang jelas ini player banget energinya. Ya wajar aja sih dia kalau akhirnya nggak mendapatkan apapun ya. Karena memang energi apa yang kita berikan, energi itulah akan kembali kepada kita. Itu hukum alam. Kalau kita kasih sinyal-sinyal bermain-main tidak serius, maka yang datang kepada kita pun adalah sinyal-sinyal yang bermain-main dan tidak serius. Kita itu mirroring one to each other ya, seperti melihat ke cermin. Kita baik sama orang-orang baik akan datang ke kita. Kalau kita kasih energi nggak serius gitu ya, energi yang songong gitu ya istilahnya, yang datang itu yang nggak serius dan yang songong, buntutnya yang baik-baik itu mau nggak mau akan mental dari kehidupan kita. Dan aku lihat itu yang terjadi, dua-duanya malah mental ya, Empress dan Queen of Wands. Kalau seandainya ini readingan diperpanjang gitu, diperdalam, dibikin jusnya gitu ya, ini pasti kayak dapat tower moment deh. Nggak akhirnya sok memilih-milih antara si ini, dan kemudian nggak ada energi seriusnya. Terakhir dua-duanya lepas. Itu intinya. Oke, Aquarius, semoga resonate untukmu, ataupun mungkin jika kamu cross watcher, semoga bisa membantu untuk mengambil keputusan supaya tidak juggling lagi. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah.